Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Willy Agustin Channel. Jangan berhenti berbuat baik. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga kelak. Baik sahabat. Sebelum saya lanjut, subscribe dulu sebagai tanda support kalian pada channel ini. Semoga support kalian dicatat menjadi amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari mengenal Honda CB100 sejarah hingga spesifikasi lengkap. Pada kesempatan ini saya akan mengenalkan kepada sahabat yaitu Honda CB100. Siapa sih yang tidak mengenal motor legendaris yang satu ini setelah adanya film Dilan di mana tokoh utamanya menggunakan motor Honda CB100, motor yang satu ini seakan-akan kembali muda dan menjadi sangat terkenal akhir-akhir ini. Pecinta Honda CB100 di Indonesia begitu banyak dan tidak mengenal kalangan entah itu tua ataupun yang muda. Motor ini benar-benar tidak termakan oleh waktu, makin kesini makin banyak para pengguna motor yang satu ini. Yang masih mempertahankan keorisinal dari pabriknya banyak, apalagi jiwa muda yang makin kreatif memodifikasi motor pabrikan Jepang ini seakan-akan diremajakan kembali. Sejarah dari Honda CB100, motor ini dulunya bukan asli atau dibuat di Indonesia melainkan dibuat dan dirakit di Jepang lalu dipasarkan ke Indonesia. Gak salah memang kalau motor ini menjadi salah satu motor mewah pada zamannya. Namun sayang, kepopulerannya tidak membuat umur produksi Honda CB100 ini langgeng. Motor ini diproduksi hanya sekitar 12 tahunan, yaitu dimulai sejak tahun 1970 sampai tahun 1982 tentunya dengan berbagai varian atau series yang semakin berkembang tahun demi tahun. Series dari motor Honda CB100 ini antara lain CB100K0, CB100K1, CB100K2, CB100K3, dan CB100K5. Kehadiran Honda CB100 di Indonesia diawali dengan varian dari CB100K0 yang membuat nama CB100 mulai banyak didengar di Indonesia pada masa itu karena modelnya yang gagah bin keren serta khas. Sayang varian dari CB100K0 hanya diproduksi 1 tahun saja. Pada series K0 ini menggunakan mesin 4 tak 1 silinder OHC dengan berpendingin udara yang mampu mengeluarkan tenaga 11 HP. Dilihat dari tampilannya jangan salah ya, mesin kecil gini tenaganya udah gede. Tak hanya itu, motor ini mampu berlari hingga kecepatan maksimum mencapai 110 km/h. Generasi kedua dari Honda CB100 yaitu CB100K1. Memang secara desain nampak tidak beda jauh sama kakaknya yaitu Honda CB100K0. Contoh yang dapat diamati yaitu pada bagian stripping tangki sudah lebih wangun alias keren dan pada bagian jok sudah ada list besi krom yang membuatnya nampak lebih gagah. Selanjutnya yaitu Honda CB100K2 atau yang lebih dikenal dengan CB Gelatik ini menjadi motor yang paling populer dan dicari-cari oleh para kolektor motor klasik. Motor ini diproduksi mulai tahun 1972 sampai tahun 1975. Perbedaan mencolok mulai terlihat dari kakak-kakaknya, yaitu bentuk stripping pada tangki dan tepung, tutup aki serta cover shock belakang krom. CB Gelatik ini menawarkan dua varian warna, yaitu putih kombinasi light scarlet red dan putih kombinasi Aquarius blue seperti yang digunakan Dilan pada film Dilan 1990 yang membuat motor ini sangatlah istimewa. Motor ini juga memiliki keistimewaan lain yaitu pada gear rasionya yang banyak dicari para pecinta modifikasi, yang konon katanya apabila diaplikasikan ke CC besar, pada gigi keempat dan 5 tetap bisa ngisi dan makin kenceng hehe nyalip si mimin hahaha. Generasi berikutnya yang lahir yaitu generasi keempat, CB100K3. Motor ini memiliki desain yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya pada tangki. Adanya stripping garis kuning hitam melengkung dan emblem yang hanya bertulis Honda tanpa ada emblem sayap lagi menjadi ciri khas dari Honda CB100K3 ini. Adapun perubahan lainnya ada pada kop mesin, head cylinder yang dimana pada generasi sebelumnya headnya segelundung atau lebih dikenal dengan kop belimbing diubah dengan bentuk yang bisa dicopot tutup kopnya untuk memudahkan apabila mengganti spare part di dalamnya. Generasi selanjutnya dan pamungkas dari series CB yaitu Honda CB100K5 yang merupakan generasi kelima dari Honda CB100.
CB100K5 ini diproduksi 5 tahun dimulai pada tahun 1980 sampai 1985. Mungkin varian yang satu ini jarang terdengar di masyarakat umum dan banyak menyangka motor yang satu ini adalah GL100, siri setelah CB100, karena dari segi bodi memiliki banyak kesamaan diantaranya bentuknya yang panjang tidak seperti kakaknya yang masih mengandalkan bodi ramping. Keunikan CB100K5 ini pada tangkinya lebih besar dan panjang sehingga posisi riding lebih enak serta pada begel belakangnya berbentuk U yang sangat unik. Motor ini diproduksi dengan komposisi lebih bandel karena mengusung bodi yang lebih besar serta terlihat lebih gagal. Pada gear rasionya memiliki keunggulan lebih besar di mana pada gigi 1, 2, 3 mampu untuk mengangkat roda depan di udara. Cocok buat kalian yang ingin modifikasi CB yang satu ini untuk trail atau trabas. Itulah sahabat beberapa varian, series dari Honda CB100 yang pernah masuk ke daratan Indonesia yang melegenda ini dan menjadi buruan para kolektor motor klasik di Indonesia. Meskipun motor ini diproduksi tahun 70-an sudah hampir setengah abad umurnya namun jangan tanyakan ketangguhan motor yang satu ini, masih banyak yang mampu bertahan hingga saat ini bahkan ada yang catnya masih pabrikan, mantap bukan? Di samping itu mudahnya spare part di Indonesia membuat motor ini masih bertahan hingga saat ini. Terima kasih telah hadir di channel Willy Agustin. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.